Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yedi Setiaman SPD, guru PPKN di SMP Negeri 1 Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya, dan sekaligus mahasiswa PPG kategori 1 dalam jabatan tahun 2022 di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Pada hari ini tanggal 5 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN di kelas 7C SMP Negeri 1 Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Terima kasih. Siapa yang tidak masuk hari ini, sekretaris? Ya. Tidak ada. Baik, berarti kalian sudah siap untuk menerima materi pelajaran kita hari ini adalah PPKN. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, silakan KM pimpin doa bersama. Teman-teman, sebelum kita belajar, apa baiknya kita berdoa mulai. Untuk selanjutnya Nurul Tanjil ke depan untuk membawakan lagu nasional. Silakan untuk diri. Ayo maju, maju, Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan kembali duduk. Kita bersama menyanyikan lagu nasional. Itu adalah cerminan rasa nasionalis kita sebagai warga negara. Baik, dalam pertemuan kita kali ini silakan alat kelengkapan buku paket kalian keluar sana. Sudah kelengkapan kalian di atas meja semua? Nah, di pertemuan minggu lalu kalian sudah membahas, masih tetap di bab 2 tentang norma dan keadilan. Untuk submateri yang A, norma dan keadilan. Untuk yang submateri B adalah arti penting norma dalam kehidupan. Baik, di antara kalian masih ingat materi yang submateri yang A? Apa itu pengertian dari norma? Silakan Pak. Norma adalah aturan atau kaidah yang mengatur kehidupan masyarakat. Ya, jadi norma sebagai kaidah atau patokan dalam bertingkah laku. Selain pengertian norma, ada berapa macam norma yang ada dalam masyarakat? Silakan Pak Jan. Ada 4 macam norma. 1 norma agama, 2 norma kesusilaan, 3 norma kesopanan, 4 norma hukum.
Ya, baik, terima kasih. Jawabannya juga sama benarnya. Untuk yang submateri B, arti penting norma dalam kehidupan. Sebutkan fungsi dari norma. Saya Pak. Ya, silakan Bu Tia. Fungsi norma. 1. Menjaga kerukunan anggota masyarakat. 2. Pedoman dalam bidang waktu. 3. Sosial. Ya, pengendalian sosial. Baik, terima kasih. Nah, dalam pertemuan kali ini yang materi kita adalah paling terakhir, submateri bagian C tentang perilaku yang sesuai dengan norma. Baiklah, mohon izin ya. Ada kelihatan? Ya. Masih kita di bab 2 tentang norma dan keadilan. Untuk kali ini kita membahas tentang perilaku yang sesuai dengan norma. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, setelah kita mempelajari materi di bab 2 submateri bagian C, kita atau kalian dapat pertama menentukan perilaku yang sesuai dengan norma dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik kelas 7 dapat mematuhi norma dengan rasa tanggung jawab. Lalu yang terakhir, peserta didik kelas 7 dapat menyajikan, mendemonstrasikan perilaku yang sesuai dengan norma dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh rasa tanggung jawab. Ini kita menggunakan model project based learning. Silakan nanti kalian diskusi dalam kelompok karena sudah dibentuk dalam kelompok. Untuk menyajikan tentang perilaku yang sesuai dengan norma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adapun penilaian kita menggunakan 3 penilaian. Yang pertama adalah penilaian pengetahuan, 2 penilaian sikap, yang terakhir adalah penilaian pengetahuan. Nah, baiklah, untuk tambah semangatnya kita tepuk PPK. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Terima kasih. Nah, untuk selanjutnya tadi juga sudah dijelaskan, ini model kita project based learning. Kita melihat dalam tayangan video, kita saksikan dengan seksama. Apabila ada yang menanggapi, silakan nanti tanggapi setelah tayangan video. Selamat menyaksikan. Nah, baiklah, kita sudah menyimak bersama tentang video yang baru saja kita lihat. Ada yang dapat menanggapi? Silakan. Iya, silakan Karisa. Ya, pelanggaran atas norma dalam kehidupan sehari-hari. Ada 4 tayangan dalam video tersebut. Dalam tayangan gambar yang pertama tentang pelanggaran norma apa? Norma hukum. Lalu yang gambar yang kedua, silakan. Dari video kedua, pelanggaran norma kesopanan. Kesopanan, bagus. Dalam tayangan gambar ketiga, silakan. Nomor 3, pelanggaran norma kesusilaan. Ya, lalu yang terakhir siapa? Ya, silakan.
norma agama. Baik, berarti kalian sudah pandai, sudah bisa, hebat, luar biasa, bisa mengidentifikasi jenis pelanggaran yang baru saja kita lihat dalam tayangan video tersebut. Ya, nah bagaimana yang seharusnya tentu saja kalian nanti diskusi dalam kelompok. Jadi bagaimana yang seharusnya, sementara dalam tayangan video tersebut adalah jenis pelanggarannya. Baik, kita akan masuk dalam materi kita bagian C tentang perilaku yang sesuai dengan norma. Dah, kita masuk ke materi sub bagian C. Perilaku yang sesuai dengan norma. Sikap patuh terhadap norma yang berlaku dilaksanakan bukan karena terpaksa atau takut karena ada aparat penegak hukum, tetapi kepatuhan itu harus tumbuh dari diri kita karena sebagai warga negara yang baik, warga negara yang memiliki rasa tanggung jawab. Makanya kita harus mengembangkan sikap budaya malu, budaya tertib, dan budaya bersih. Nah, yang berikutnya, penyebab kesadaran patuh terhadap norma ada dua faktor. Yang pertama adalah faktor pribadi, yang kedua adalah faktor lingkungan. Lingkungan itu sangat erat kaitannya dengan mempengaruhi perilaku kita sebagai manusia. Ingat, manusia sebagai makhluk sosial, bergaul dengan teman yang lain. Inilah contoh perilaku yang sesuai dengan norma dalam keluarga. Berperilaku sopan, hormat kepada orang tua, taat kepada perintah orang tua, serta bertutur kata yang baik. Yang berikutnya, contoh perilaku sesuai norma dalam kehidupan sekolah. Bisa mentaati tata tertib sekolah, tidak membolos, tidak loncat jendela, loncat pagar, memakai seragam sekolah dengan baik, serta santun terhadap guru dan staf yang lain. Inilah contoh perilaku yang sesuai dengan norma dalam lingkungan masyarakat, bangsa, dan negara. Ikut mendukung program sistem keamanan lingkungan dengan roda malam. Terus mematuhi lalu lintas, peraturan lalu lintas. Misalnya kalian ke sekolah pakai motor, itu melanggar dari mematuhi lalu lintas. Tidak melakukan tindakan main hakim sendiri. Selesaikan dengan aturan. Yang berikutnya, bayarlah pajak sesuai dengan ketentuan. Nah, sekian dan terima kasih. Ada pertanyaan? Tidak. Baik, tidak ada pertanyaan. Maaf ya. Nah, untuk selanjutnya kita diskusi dalam kelompok karena kemarin sudah dibentuk dengan kelompoknya masing-masing. Silakan sekarang diskusi untuk mendemonstrasikan tentang perilaku yang sesuai dengan norma. Ingat, kelompok pertama adalah norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Nah, untuk lebih jelasnya, Bapak akan bagikan LKPD. Inilah LKPD kelompok 1. Inilah LKPD kelompok 2. Lalu yang ketiga, norma kesopanan. Silakan. Terakhir adalah kelompok 4. Ingat, materi kita perilaku yang sesuai dengan norma. Kalian dihadapkan dengan sebuah proyek untuk mendemonstrasikan tentang perilaku yang sesuai dengan norma. Silakan diskusikan dengan kelompoknya untuk menampilkan peran atau kegiatan kalian nanti dalam diskusi. Silakan tentukan namanya, siapa orangnya untuk bermain peran. Ya, Bapak beri waktu selama 10 menit. Silakan. Selamat bekerja. Tentukan temanya ya. Buat jadwalnya. Buat nama orangnya, tugas dan perannya masing-masing.
silakan kelompok 2 mengeksplor, mencari sampai mendapat untuk menyajikan perilaku yang sesuai dengan norma kesusilaan. Topiknya apa? Tentukan teks. Ya, boleh mencontek. Oke, silakan selamat. Ya, jika kalian kebingungan atau kesulitan, tanyakan saja ke Bapak. Ya, silakan. Bagaimana dengan kelompok 4 tentang norma hukum? Ya, silakan kalian diskusi dalam kelompok untuk menentukan tugas, fungsi dan peran masing-masing untuk ditampilkan nanti berdemonstrasi. Topiknya apa? Tentukan. Pencurian. Oke, silakan tentukan siapa yang jadi pencuri di situ. Siapa mau fungsinya? Ya, silakan. Terakhir kelompok 3 tentang norma kesopanan. Ya, silakan mengeksplor kaitan dengan tugas kalian masing-masing tentang kesopanan ya. Topiknya apa? Silakan diskusikan bersama. Ya, silakan selamat bekerja. Bermain peran ya. Ya, silakan. Nanti tampilkan yang terbaik untuk kelompok 2. Norma agama ya. Agama apa yang kalian akan angkat topiknya? Oh, kebetulan kita orang muslim. Ya, silakan. Kelompok 4 bagaimana? Ada kesulitan? Tidak ada ya. Sudah ditentukan namanya siapa, tugas fungsinya. Ya, silakan. Nanti kalian bermain peran. Jadi tampilkan yang terbaik. Norma kesopanan di lingkungan mana? Masyarakat. Ya, silakan. Jadi tata krama ya, supaya kalian hidup damai dan tentram. Jadi dikedepankan itu yang disebut dengan tata krama. Sudah ditulis siapa orangnya? Ya, silakan. Ya, sudah. Waktunya selesai 10 menit ya. Kalian diskusi dalam kelompok berakhir. Nah, yang selanjutnya kita menguji hasil atau menunjukkan demonstrasi atau menampilkan perilaku yang sesuai dengan norma. Maaf ya, kalau memang tidak cukup waktu hari ini, kelompok 1 dan 2 dulu yang tampil, berarti kelompok 3 dan 4 di pertemuan akan datang. Ya, silakan. Siapa di antara kalian mau kelompok 1 dulu atau 2 dulu yang mau tampil? Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Kita beri kesempatan untuk kelompok pertama. Silakan untuk kelompok pertama tampil ke depan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mendemonstrasikan perilaku yang sesuai dengan norma dalam kehidupan sehari-hari. Di sebelah saya ada. Perkenalkan, nama saya Fajar Firmansyah sebagai siswa 1. Perkenalkan, nama saya Asad Mikdad Apriani sebagai siswa 2.
Perkenalkan nama saya Eduardo Fikirmi sebagai siswa 3. Perkenalkan nama saya Cecep Muhammad Sidik sebagai siswa 4. Perkenalkan nama saya Fajar Nugraha sebagai siswa 5. Drama yang kami tampilkan berjudul Perilaku yang Sesuai dengan Norma Agama. Baiklah, selamat menyaksikan. Baiklah teman-teman, itulah hasil penampilan dari kelompok kami. Pesan yang terkandung adalah jika kita mendengar suara adzan berkumandang, baik kita sedang asik menonton maupun sedang apa, jika sudah terdengar suara adzan, segeralah ke masjid untuk menunaikan sholat. Dari perilaku Fajar Firmansyah tadi, kita harus mengajak teman-teman kita ketika mendengar suara adzan ataupun ada teman yang melakukan kesalahan, kita menasihatinya. Jika kalian tidak berperilaku atau melanggar norma agama, niscaya kalian akan mendapatkan dosa maupun siksa di akhirat kelak. Sekian penampilan dari kelompok kami. Maaf bila ada kesalahan dan tutur kata yang membuat kalian tidak enak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kelompok 1 sudah tampil sangat luar biasa. Jadi pesan moral yang kita dapatkan dari kelompok pertama, ketika ada suara terdengung bunyi atau adzan berkumandang, maka segeralah kita menyempatkan diri untuk sholat berjamaah, itu jauh lebih baik. Untuk selanjutnya silakan kelompok 2. Ya. Oh iya.
Kami dari kelompok 2 ingin mendemonstrasikan perilaku yang sesuai dengan norma kesusilaan. Perkenalkan, nama saya Nurul Tanjil. Perkenalkan, nama saya Melisa sebagai guru. Perkenalkan, nama saya Nisa sebagai siswa 1. Perkenalkan, nama saya Mila sebagai siswa 2. Perkenalkan, nama saya Rifat sebagai siswa 3. Perkenalkan, nama saya Ejahra sebagai siswa 4. Baiklah teman-teman, selamat menyaksikan. Assalamualaikum teman-teman. Tadi kata Bu Yofi, besok kita akan ada ulangan PPKN bab 2 tentang norma dan keadilan. Maka dari itu kita harus mempelajari bab 2 tentang norma dan keadilan. Baik, sebelum pulang alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke teman-teman, sebelum kita pulang alangkah baiknya kita berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Keesokan harinya. Kok kamu dari tadi main HP terus sih? Bang, masalah. Masalah lah, sekarang kan ulangan. Emang kamu gak belajar? Perasaan dari tadi aku lihat kamu main HP terus. Ya terserah lah, kan HP gue. Emang yang beliin gue kuota nenek moyang lo apa? Enggak kan? Bukan gitu, emang lo mau nilai lo jelek? Bodoh amat. Sabar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Kemarin kan teman kalian udah ngasih tahu bahwa hari ini kita akan ulangan PPKN yaitu tentang norma dan keadilan. Oke, Ibu akan membagikan soal dan tempat jawabannya. Awas ya, kalau ada yang mencontek nanti Ibu akan robek kertasnya. Awas ya, jangan ada yang mencontek. Siap, Bu. Bu, maaf, tadi saya lihat Mila dan Nisa kerja sama. Mila menyimpan contekannya di dalam tangannya dan Nisa melihat contekan ke Enggak, Bu, jangan ngarang, Bu. Lihat. Kamu ini. Kalian ini sudah belajar mencontek. Ibu kan sudah bilang kalian itu jangan mencontek. Kalau kalian mencontek, Ibu robek kertasnya. Baik, kalau yang sudah silakan ke depan. Baik, soalnya nanti Ibu akan bahas setelah istirahat. Terima kasih. selesai istirahat. Ya apa-apaan sih lo tadi ngadu ke Ibu? Lo mau cari muka ya? Ya kan emang kelakuan lo berdua salah. Ya emang lo pikirin. Ya emang lo pada mau terjebak dalam kesalahan. Bodo amat. Kan kita lagi belajar norma. Lo siapa lo gak diajak ya? Jadi cewek cepet banget sih lo cepuan. Kan kita sebagai teman harus menasihati kalian. Bodo amat ya. Temen gue pikir ada apa lagi? Ini pun mereka yang mempersalahi tadi nyentek. Kalian ini tahu kan kalau perilaku mencontek itu tidak baik? Kan kalian sudah belajar norma. Seharusnya kalian itu berterima kasih pada teman kalian karena dia sudah memberitahu bahwa perilaku itu salah, bahwa bukannya malah bertengkar. Sekarang coba minta maaf.
Yang ikhlas dong minta maafnya. Ya, makasih udah sebut kita. Ya, siap. Kan kalau udah damai enak dilihatnya. Sekarang sebelum pulang, mari kita berdoa bersama-sama. Silahkan Kak Ain pimpin doa. Nah, teman-teman, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Baik, cukup sekian pelajaran dari Ibu. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ke depan lagi. Sekian penampilan dari kelompok kami. Penyebab mereka mencontek adalah tidak ada kesiapan dan tidak belajar. Kemarin kan Zahra sudah memberitahu bahwa hari ini mereka akan melaksanakan ulangan. Dan pada akhirnya mereka menyesal dan rugi kehilangan nilai mereka. Maka dari itu, kita semua harus mempunyai rasa tanggung jawab, berkomitmen dan belajar lebih giat supaya kita tidak perlu mencontek. Dan kita harus mengingatkan teman yang mencontek karena itu adalah salah satu perbuatan yang melanggar norma kesusilaan. Sekian penampilan dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dengan penampilan kelompok kedua tentang norma Kesusilaan. Ada pesan moral yang didapat dari rekan sahabat teman kita yang tampil dengan norma kesusilaan. Nah, kita sebagai siswa tidak boleh untuk mencontek karena itu merugikan diri kita sendiri. Baik, nah untuk selanjutnya karena waktu kita sudah selesai, sudah habis, mohon untuk mendemonstrasikan kelompok 3 norma kesopanan dan kelompok 4 adalah norma hukum. Nanti akan bertemu di pertemuan yang akan datang. Nah, itu saja. Siapkan saja mental dan fisik kalian untuk kelompok 3 dan kelompok 4. Nah, baiklah, dalam pembelajaran kita kali ini berhubung waktu kita memang sedikit lagi, ada yang dapat menyimpulkan materi kita dalam submateri C tentang perilaku yang sesuai dengan norma. Silakan, ada yang dapat menyimpulkan? Saya Pak. Ya, silakan, Yara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya adalah sikap patuh terhadap norma yang berlaku bukan lahir karena terpaksaan, takut dikenakan sanksi atau karena adanya aparat hukum. Justru kepatuhan harus muncul dari rasa tanggung jawab sebagai warga negara yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul ya. Jadi untuk mematuhi peraturan bukan karena ada aparat penegaknya, bukan karena ada sanksinya, bahkan sampai dihukum mati, tetapi harus muncul dari diri kita sendiri. Nah, sebagai rasa tanggung jawab sebagai warga negara yang baik, niscaya pasti akan selamat. Nah, kesimpulannya ada yang dapat merefleksikan dari pembelajaran kita kali ini atau ada pesan moral apa? Silakan. Ya, silakan Karisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi atau manfaat yang saya dapatkan dari pembelajaran hari ini adalah kita harus berperilaku sesuai dengan norma dalam kehidupan baik di lingkungan keluarga, masyarakat maupun sekolah. Niscaya kita akan selamat di akhirat dan di dunia dan di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk refleksinya ada pesan moral bahwa kita itu hidup bukan saja di dunia, tetapi bekal nanti di akhirat. Ingat,
hidup itu 2 kali, di dunia dan di akhirat. Nah, untuk evaluasi Bapak kirimkan di WA grup kelas 7C. Silakan nanti Anda dibuka di rumah dan dikerjakan untuk bertemu nanti di pertemuan yang akan datang. Untuk mengakhiri dalam perjumpaan kita, silakan KM pimpin doa bersama. Silakan KM. Oke teman-teman, sesudah kita belajar alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak. Terima kasih kembali. Selamat siang. Sampai berjumpa di pertemuan yang akan datang.